Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hati-hati duduk dengan orang-orang ini ya deh. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Salah satunya kita harus hati-hati nih kalau duduk bersama orang-orang yang fasik. Ih ngeri. Nanti takutnya kita ke bawah-bawah. Baik jamaah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai kocak percakapan ayah dan bayi orang dewasa. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, lucu banget itu anaknya kayak ngerti gitu diajak ngomong ya sama papa. Masya Allah. Jadi bahagia itu nggak harus mengerti. Betul, keren. Bahagia itu gak harus ngerti kalau kita bersama orang yang kita cintai ya. Kadang sesuatu yang gak penting pun bisa jadi penting gitu ya, Masya Allah. Penting ketawa udah. Benar. Ustaz Jam, tapi ini katanya nih ya, lanjutannya nih kita itu tidak dianjurkan duduk bersama anak kecil katanya. Karena akan membuat kita tuh cinta untuk bermain-main. Terus tapi kan kita tahu ya Rasul tuh sangat mencintai anak-anak. Nah ini jadi gimana nih mohon penjelasannya Ustaz Jam, silakan. Sudah menantabi guruku Muhammad, Ustaz Lulu, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kadangkala kekhusyuan itu terganggu karena terlalu senang untuk bermain-main. Dan bermain-main itu biasanya bersama dengan anak kecil. Maka anjuran selanjutnya jangan senantiasa duduk bersama dengan anak kecil. Karena bisa menambah keinginan untuk bermain-main. Padahal tidaklah pantas bermain bagi orang dewasa. Karena dia ada tugas untuk tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa nih? Oh proporsional. Ada waktunya bermain sama anak. Ada waktunya fokus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Jumatan cari tempat duduk dekat anak kecil. Jumatan memang sengaja cari mana anak-anak di situ aja kita duduk, takut dia duduk di saf depan padahal udah putih jenggotnya, udah putih kumisnya, subhanallah. Dia selalu di masjid pun cari di mana ada anak kecil di situ duduk, di mana ada anak kecil di situ duduk. Kenapa? Mengurangi kekhusyuan fokusnya beribadah. Beda cerita kalau anak kecilnya yang datangi kita. Nabi lagi sujud didatangi sama cucunya, naik ke belakangnya. Nabi marah? Tidak. Nabi membiarkannya bermain, bukan ikut bermain, subhanallah. Nabi pun bermain dengan cucunya. Nabi sayang dengan anak kecil. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahkan Nabi pernah menegur seorang sahabat ketika ditanya. Ketika sahabat ini heran Nabi dicium oleh cucunya, dicium oleh anaknya. Kata sahabat, saya gak pernah dicium sama anakku kayak gitu. Kata Nabi, saya khawatir dicabuk kasih sayang dari hatimu kalau engkau tidak pernah mencium anakmu, anak kecil. Subhanallah. Maka bentuk kasih sayang boleh silahkan. Tapi jangan menjadikan anak ini menghalangi seseorang khusyuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proporsional. Betul, bukan berarti kita gak boleh main sama anak kita gitu, bercanda-canda gitu ya. Ada tempatnya, ada waktunya. Nah itu dia Masya Allah, ada tempatnya, ada waktunya. Terima kasih guruku Satya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Biar makin semangat, biar jamaah yang ada di rumah juga makin semangat nih. Nah jamaah, sebelum saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Sekarang saatnya Ustadz bertanya. Masya
Masya Allah. Aku Ustazah Lulu mau nanya ya? Boleh nggak? Boleh silahkan dipilih mau bertanya sama siapa nih. Bertanya Jamaahnya udah sama pada saya. semangat tuh. Jangan tegang Bu, tenang aja Bu. Silakan Ustazah Lulu. Sebelah sini deh. Mau yang Boleh mana nggak Ustazah sebelah Lulu? Boleh dong, terserah sini? Ustazah Yang Lulu. mana ya? Kayaknya yang hidungnya mirip saya nih. Boleh deh Bu, nanya. Saya mau nanya ya sama Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Nama saya Ibu Aan dari? Anjatan Indramayu. Oh, saya mau nanya dong sama Ibu ya, boleh ya? Boleh. Ibu-ibu tahu nggak makhluk apa yang kita tuh kagak boleh duduk sama dia? Bahkan diwanti-wanti jangan duduk bareng sama dia. Jin ya Ustazah. Ya, ngomong jin mukanya kekit. Kalau jin itu nggak kelihatan, tapi ini kelihatan wujudnya, kelihatan banget gitu. Oh, kalau gitu jangan duduk sama orang yang suka ngutang. Idih, Bener. orang suka ngutang, Ibu curhat ya. Bukan Ibu, kalau gitu gini aja deh, ntar kita jelasin bareng-bareng, oke? Terima kasih. baik. Terima kasih, Ibu Assalamualaikum Aan. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi pemirsa, ternyata tadi kita udah belajar jangan duduk sama orang fasik, jangan duduk sama orang yang namanya kaya, tapi pelit misalnya atau nggak punya adab. Dan sekarang jangan duduk sama makhluk yang dia kelihatan wujudnya bukan jin, tapi dia adalah wanita. Tuh 2, 3. Wanita. Kenapa kita nggak boleh duduk sama wanita? Wanita pertama yang bukan mahram. Takutnya nanti kita syahwat, kita laki-laki ketemu sama wanita yang bukan mahram, berhalwat, berdua-duaan itu nggak boleh. Yang kedua sama siapa lagi nih? Wanita yang main dukun atau santet. Minan nafasati fil uqad. Janganlah kamu dekati tukang sihir perempuan. Nah ini jika udah yang namanya mengajak kejelekan, mengajak keburukan ya kan. Itu yang kita nggak boleh. Tapi tidak semua wanita buruk. Rasulullah aja cinta sama wanita. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, aku cinta 3 hal. Aku cinta wangi-wangian, ya enggak Bu? Ibu wangi enggak nih, udah mandi belum? Ibu-ibu di rumah udah pada mandi belum nih, anaknya mau sekolah? Nah, jadi aku cinta wanita, aku cinta wangi-wangian, aku cinta sholat. Jadi wanita yang mana yang kita boleh duduk? Wanita yang soleha, bikin majlis taklim, bikin namanya kita kegiatan berbagi, baru kita boleh. Tapi kalau dia sampai yang namanya membuat tipu daya, dalam surat Yusuf dinyatakan, inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu adalah sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat kejam. Yang kecil jadi besar masalahnya, yang besar jadi kecil. Yang kecil jadi besar apa? Timbang masalah yang namanya orang mungkin permisi, lupa dia ngomong digosipin. Timbang begini digosipin. Nah ini wanita yang kita harus jauhi. Tapi kalau wanita yang harus kita hormati, ibu kita. Wanita yang harus kita sayangi, anak-anak kita. Wanita yang harus kita benar-benar hargai dan kita berikan yang namanya penghargaan, istri kita. Jadi di mana tempatnya, di mana situasinya kita lihat. Karena apa? Wanita bisa menjadi surga. Karena apa? Surga di bawah telapak kaki Ibu. wanita menjadi tiang agama, tiang negara. Karena wanita itu membuat yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan wanita bisa menjadi sekolah. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah seorang wanita yang bisa menjadi madrasah bagi anak-anak. Jadi wanita yang mana yang gak boleh kita duduk. Wanita yang mana yang kita boleh duduk bersama mereka. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wanita yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Kayak ibu yang datang ke sini. Ini Amin, duduk ya kan Allah. membawa manfaat. Wanita semua. Wanita gak Bu? Wanita semua. dong. Saya juga kan duduk di samping seorang wanita, Wanita, yang Masya ilmunya Allah. bermanfaat Amin, mudah-mudahan. amin, Ya, amin. baik, Makasih, terima Kakak kasih. Mikdad. Terima Duduk kasih nih. Ustazah Lulu. Udah boleh duduk? Silakan. Takutnya pegel. Oh, iya. Baik, Masya Allah jamaah. Tadi kan Ustazah Lulung sudah bertanya sama jamaah yang ada di sini. Nah sekarang saatnya kita masuk ke Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah baik jamaah, di segmen ini saya akan kasih kesempatan untuk jamaah bertanya langsung sama guru-guru kita. Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio dulu. Boleh angkat tangan yang mau bertanya Bu? Atau Bapak silahkan. Waduh Masya Allah semangatnya luar biasa, saya senang sekali nih. Saya akan kasih kesempatan dulu untuk ibu yang sebelah kanan. Silahkan ibu, kenalan dulu Bu, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Maratis Soleha
dari Muslimat NU Tegal Munduh, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Baik. Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad Syahab. Siap, Ibu. Habib, boleh saya bertanya Habib Boleh, ya? boleh. Boleh Ibu. Ya, kan katanya kalau duduk sama orang soleh itu bisa bertambah ilmunya. Baik. Nah, tapi kriteria soleh itu apa Habib? Nah, terus karena banyak juga orang yang ngaku-ngaku, ya maaf ya segini pun, punya ilmu tapi enggak diamalin ilmunya tuh Habib. Ya, Baik. mangga Habib ya dijelaskan. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Habib, monggo silakan langsung dijawab Baik. Habib. Kita ini tadi seperti yang awal disampaikan, duduk kita sama orang-orang soleh, orang-orang alim. Jadi ada orang alim, ada orang soleh. Orang alim belum tentu soleh, orang soleh belum tentu alim, ada orang alim tapi soleh. Faham? Soleh itu orang yang baik. Soleh itu orang yang memang dia ibadah kepada Allah, walaupun terkadang dia tidak betul-betul punya ilmu agama. Itu namanya orang soleh. Ada orang yang alim tapi kurang soleh. Artinya alim tapi kadang-kadang masih melakukan suatu kemaksiatan. Dia kurang soleh. Ada yang Masya Allah orang alim juga tapi soleh. Juga alim dan dia mengamalkan ilmunya. Nah ini Masya Allah. Jadi alim juga mengamalkan ilmunya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Tidak ada orang itu bisa meninggal dunia diambil buah yang sangat manis, yang sangat indah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu dan amal. Artinya dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu suatu kenikmatan. Nah kita duduk sama orang yang soleh itu Masya Allah. Sangat orang soleh itu sampai dikatakan oleh Nabi itu wa idza ru'u dzukirallah. Itu orang soleh. Wa idza ru'u dzukirallah. Kalau kita pandang wajahnya itu mengingatkan kita kepada Allah. Kita memandang muka Ustadz Syam misalnya, mengingatkan kita sama Al-Quran. Ustadzah Lulung misalnya mengingatkan kita kepada sholat. Mikdad mengingatkan kita main film. Contoh misalnya. Amin. Lihat Habib ngingetin kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa barik alaih. Wah, jauh banget Nabi, Masya Allah jauh banget. Artinya wa idza ru'u dzukirallah. Jadi ketika kita memandang kadang-kadang kenapa orang-orang suka masang foto orang soleh. Jangankan kita duduk sama mereka. Kan zaman sekarang Masya Allah banyak foto. Oh nggak boleh pasang foto-foto di rumah misalnya. Kita memandang foto mereka saja yang mukanya terang Masya Allah itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita duduk bertemu sama mereka. Lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dengan wajah yang alim, wajah yang soleh, wajah yang hebat Masya Allah. Seseorang yang non-Islam saja ketika memandang wajah Nabi langsung mengucapkan syahadat tanpa berbicara. Belum Nabi berbicara itu fa'idhar an-nabi ketika mereka memandang wajah Nabi itu langsung mereka mengucapkan syahadat. Nah kita duduk kalau bisa bersama orang-orang yang memang soleh tapi alim. Alim tapi soleh, bukan berarti sama orang yang alim gak soleh terus kita menjauhkan diri, tidak. Masih ada ilmu yang mereka ajarkan, nanti bisa mereka mengajar dan kita bisa ambil manfaat sama mereka. Nah kalau ibu tadi bilang banyak orang-orang yang ngaku ya, sekarang ini memang banyak kemasan. Kemasan yang memang mereka seakan-akan maaf pakai imamah, pakai jubah dengan pakaian-pakaian termasuk saya ini orang kotor. Banyak kemasan saja yang menipu umat. Artinya kemasan yang menipu umat inilah yang menjadi masalah. Maka umatnya juga harus belajar. Kita tidak akan tahu itu orang soleh kecuali kita soleh. Betul. Tidak akan tahu kita orang itu alim berilmu kecuali kita juga punya ilmu. Betul. Waduh Masya Allah. Ini Gak akan tahu Mikdad itu aktor kecuali saya aktor. Masuk. Habib Muhammad terima kasih Masya Allah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik. Saya akan kasih kesempatan untuk penanya selanjutnya. Yang mau bertanya lagi boleh angkat tangannya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Antikah dari Pelawangan Indramayu. Baik, Mau tanya sama Ustadz Sam. baik silakan Ibu. Ustadz, sekarang kebanyakan orang pengen duduk sama teman-teman atau sama orang kaya dibandingkan dengan keluarga. Katanya orang seperti ini dapat cilaka. Ustadz, terima kasih. Cilaka Assalamualaikum. atau celaka? Celaka. Celaka atau cilaka Bu? Cilaka. Cilaka. Celaka. Kalau di Indramayu berarti cilaka ya Bu ya. Oh siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Syam. Banyak yang lebih milih duduk sama teman-teman gitu. Orang lain. Orang lain daripada sama keluarga. Aduh baik, Silakan, saudara mentabek guruku Ustaz Lulung daripada Habib Muhammad Syahab dan juga Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Salah satu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam Al-Qur'an adalah memohon agar diberikan karunia berupa pasangan dan juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Enak dipandang, selalu pengen duduk sama keluarga, selalu pengen duduk sama anak-anak, selalu pengen duduk bersama dengan pasangan. Kenapa? Karena mereka semua menjadi qurrata a'yun yang disampaikan tadi guru kita Habib, bahwasanya ketika melihat mereka duduk bersama mereka membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang lebih senang duduk dengan teman-temannya dibandingkan keluarganya sendiri, apakah dia termasuk orang yang cilaka? Maka belum tentu. Karena siapa tahu ketika duduk bersama dengan temannya itu membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi yang membuat cilaka adalah ketika tidak memberikan hak terhadap keluarganya. Sehingga suatu ketika Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu mardhahuma. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu an bertamu ataupun berkunjung ke tempatnya Abu Darda. Ditemuinya lah Ummu Darda. Ketika diketemui Ummu Darda ternyata pakaiannya lusuh, rumahnya seperti apa, tidak terurus. Maka ditanya oleh Salman Al-Farisi, "Bagaimana keadaanmu wahai Ummu Darda?" Kata Ummu Darda, "Lihat saja keadaanku, itu saudaramu, sahabatmu, gak pernah ngurusin kami, gak perhatian sama aku, gak perhatian sama anak-anaknya, gak perhatian urusan rumah. Maka lihat saja keadaanku, dia hanya sibuk beribadah." Maka seketika datanglah Abu Darda. Abu Darda langsung bikin makanan. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, "Ayo makanlah kita sama-sama." Kata Abu Darda, "Maaf saya lagi puasa." Kata Salman Al-Farisi, "Saya gak bakal makan sebelum kamu makan." Maka makanlah daripada Abu Darda. Setelah itu Salman Al-Farisi menginap di rumahnya. Habis sholat Isya, Abu Darda udah siap-siap sholat tahajud. Maka kata Salman Al-Farisi, "Tidurlah dulu, nantilah baru kita bangun tahajud. Nanti mepet-mepet subuh baru kita tahajud bareng-bareng." Maka tidurlah mereka. Lalu ternyata seketika Salman Al-Farisi mau pulang, Abu Darda merasa kesal dalam hati dengan mengatakan, "Nih temanku ini tapi menghalangi saya ibadah." Lalu kata Salman Al-Farisi, "Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa." Sesungguhnya Tuhanmu ada haknya, tubuhmu ada haknya, keluargamu ada haknya. Maka berikan masing-masing haknya. Ibadah sih ibadah, tapi jangan lupa keluarga. Jangan lupa pada diri sendiri. Artinya ada skala prioritas dalam hidup seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu Nabi pun membenarkan apa yang disampaikan Salman. Kata Nabi SAW, benar apa yang disampaikan Salman. Jangan semuanya kamu untuk teman-teman. Jangan semuanya, jangankan untuk teman ya. Untuk ibadah saja gak boleh full. Masya Allah. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Betul sekali. Terima kasih guruku Sasha. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik jamaah, saya akan kasih satu kesempatan lagi untuk jamaah yang mau bertanya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya nih Bu. Silakan Ibu angkat tangannya yang mau bertanya. Wah Masya Allah. Ada yang angkat tangan, ada yang tutup mulut karena ngantuk. Baik Ibu, ini selanjutnya saya akan kasih kesempatan buat Ibu. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Masyhurah, dipanggil juga Mbak Iyo, boleh begitu? Ya, Mbak Iyo. Mbak Iyo saja deh. Siap, Mbak Iyo, silahkan. Begini, yang ingin saya tanyakan kepada Habib Muhammad. Siap. Nah, kita tahu ya Ustadz bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini lumrah sekali dan sudah nampak mata. Barangkali nih saya di rumahnya ada desas-desus seperti itu. Bahwa kamu ini jangan duduk-duduklah dekat-dekat sama keluarga kamu. Apalagi yang namanya ipar. Ya. Yang saya tanyakan gimana solusinya? Oh, Habib itu. Baik. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya mengingatkan saya sama yang nyanyi di sini ada mata. Mirip suaranya Bu. Di langit ada matahari di sini. Ya pokoknya itulah, saya kan belum lahir tahun segitu tapi saya ingat nadanya. Habib, masih Siap. ingat kan pertanyaannya, ngerti kan? Ya gitulah. Insya Allah, silakan Habib. Baik. Nih ibu-ibu yang mulai ngantuk saya doain cepat berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilarang duduk dengan ipar. Alhamdu al-maut, kata Nabi, ipar itu maut. Ya, nah itu katanya. Maksud ipar maut ini ipar yang bukan mahram. Kalau saya berbicara akrab dengan ipar laki-laki saya, boleh. Ibu punya kakak ipar perempuan, akrab ngobrol, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh iparnya perempuan, dia laki-laki. Contoh saya laki-laki punya ipar perempuan yang nganterin ke pasar saya, yang ngajak jalan-jalan saya, di rumah saya berdua saja dengan ipar saya, itu namanya maut. Makanya tidak diperbolehkan. Maka dikatakan maut itu apa saja bisa terjadi. Makanya ada kalimat yang mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ingat. Sesuatu yang terjadi itu karena ada kesempatan. Jadi maksud dilarang di sini sama siapapun, mau ipar mau bukan ipar, itu kalau bukan mahramnya kita tidak boleh berdua-duaan. Ya. Apalagi ipar yang memang setiap hari kalau satu rumah. Aduh, bahaya banget itu. Sepertinya itu sering terjadi, makanya kita harus berhati-hati ya. Itu yang pertama sudah jelas. Yang kedua biasanya walaupun sesama laki-laki, sesama perempuan biasa ipar suka ribut. Ah itu dia tuh. Nah itu maut juga. Betul, iri-irian biasanya. Aduh baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.